Don't touch her! I will kill you all! Я буду стрелять! Не трогайте ее! Hai, para gangster pecinta film, selamat datang kembali di 25. Marvel Studios merilis film pembuka untuk PS4 melalui film yang paling dinanti, yaitu Black Widow. Jangan dilanjutkan videonya jika kamu belum menonton filmnya, karena ini konten full spoiler. Dan seperti biasa, sebelum dilanjut, jangan lupa subscribe ya gengs. Black Widow menceritakan tentang Natasha Romanoff, mata-mata Rusia yang sekarang menjadi anggota The Avengers. Untuk plot filmnya terjadi antara Captain America Civil War dan Avengers Infinity War. Dan sekarang mari kita breakdown dan temukan detail yang mungkin kamu lewatkan. Let's go. Scene pembuka dibuka di Ohio pada tahun 1995 ketika Natasha Romanoff berusia 11 tahun, bermain sepeda selayaknya anak kecil yang tanpa beban. Di taman, Natasha memberikan siulan ke Yelena Belova yang masih berusia 6 tahun. Setelah dewasa, Yelena memberikan siulan ke Natasha, dan yang paling menyakitkan ketika Yelena memberikan siulan ke makam Natasha. Tapi serem juga sih kalau Natasha membalas siulan ke Yelena. Di tahun 1995 juga, yang saya tidak tahu di bulan berapa, terjadi peristiwa Captain Marvel datang ke bumi untuk mencari tahu tentang proyek Pegasus bersama Nick Fury. Natasha dan Yelena dijemput dengan ibu angkat mereka, yaitu Melina, pulang ke rumah untuk makan malam. Di TV rumah mereka tampak tayangan DuckTales, yaitu serial animasi Disney yang ditayangkan pertama kali di tahun 1987. Keluarga Natasha adalah keluarga palsu. Mereka adalah mata-mata Rusia yang menyamar di Amerika, di Ohio. Cerita tentang keluarga palsu Natasha ini sama dengan cerita serial The American yang didasarkan pada cerita tahun 2010. Bedanya dalam serial The American, anak-anaknya tidak ikut sebagai mata-mata. Sedangkan di keluarga Natasha, Natasha sendiri yang masih berusia 11 tahun ikut dalam mata-mata. Melina dan Alexei menjadi orang tua angkat untuk Yelena dan Natasha. Melina Vostokov sangat berbeda dengan yang ada di buku komik. Dalam komik, Melina juga disebut sebagai Iron Maiden, seorang pembunuh Rusia yang memiliki kostum logam yang fleksibel yang memberinya ketahanan dan daya tahan tubuh yang ditingkatkan. Melina pertama kali muncul dalam buku komik Marvel Fanfare edisi 11 pada tahun 1983. Sayangnya kostum logam Melina di MCU digantikan dengan kostum Black Widow. Ayah angkat Yelena dan Natasha yaitu Alexei Shostakov yang pertama kali muncul dalam komik Avengers edisi 43 pada tahun 1967. Alexei atau yang dikenal dengan The Red Guardian, yang juga merupakan pilot yang handal. Bisa dibilang The Red Guardian Captain America versi Rusia. Bedanya The Red Guardian tidak diberi serum Super Soldier. Dia hanya dilatih untuk beroperasi sebagai Captain America versi Rusia. Dalam komiknya, The Red Guardian memiliki cerita yang sangat panjang, tetapi yang paling menarik, The Red Guardian menikah dengan Natasha Romanoff. Di komiknya ya. Yelena Belova yang menjadi adik angkat untuk Natasha. Yelena sebenarnya pertama kali muncul di Inhumans edisi 5 sebagai bagian dari misi pertamanya. Yelena juga karakter kedua yang menggunakan nama Black Widow. Sepanjang sejarah buku komiknya, Yelena dan Natasha terkadang seperti sekutu dekat dan terkadang seperti musuh bebuyutan. Selayaknya adik kakak lah ya. Untuk Natasha pertama kali muncul dalam buku komik Tales of Suspense edisi 52 pada tahun 1964. Yang memulai penampilannya tanpa kostum sebagai antagonis untuk Iron Man. Sesuai lah ya dengan penampilan pertama Natasha dalam film Iron Man 2, yang kelihatannya Natasha ini benci banget sama Tony. What? Keluarga palsu ini menjalankan misi mencuri data SHIELD. Sayangnya keluarga ini ketahuan dan harus melarikan diri. Dalam perjalanan, Yelena kecil menyuruh Alexei untuk memutar musik kesayangannya, yaitu American Pie, lagu klasik yang dinyanyikan oleh Don McLean. Makna tentang lagu ini sangat dalam, tentang kehilangan, hilangnya kepolosan dalam diri seseorang yang mengisyaratkan Natasha dan Yelena yang akan dibawa ke Red Room. Dan yang paling mengharukan, Alexei menyanyikan lagu ini untuk Yelena ketika Yelena sedang marah. Kenangan yang paling manis sewaktu masa kecil Yelena adalah palsu. Untuk menenangkan Yelena, Alexei menyanyikan lagu ini. Film Black Widow ini bisa dibilang tentang keluarga, dan seberapapun besar dan sekompleks apapun masalah keluarga, pasti ada kenangan manis di dalamnya. Widow bride
Something touched me deep. Sebelum Alexei mematikan radio untuk memutar American Pie, stasiun radio disetel ke 105,1 FM. Ini adalah stasiun radio WKXK, stasiun pedesaan yang berbasis di Salem, Ohio. Mungkin rumah keluarga palsu Natasha ini berada di Ohio Timur. Alexei mengarah ke pesawat pribadinya dan tampak Alexei adalah super soldier. Di MCU sendiri belum diketahui bagaimana Alexei bisa menjadi super soldier, atau mungkin Alexei memang mempunyai fisik yang kuat, tetapi Natasha mengatakan bahwa Alexei adalah super soldier. Nanti kita bahas lebih lanjut tentang Alexei ini, aka The Red Guardian. Alexei diburu dengan para agent S.H.I.E.L.D. Tampak dari mobil mereka ada logo S.H.I.E.L.D. Pagi harinya mereka sampai di Kuba dan disambut dengan Dreykov, pimpinan Red Room. Baik dalam komik ataupun di film, Red Room adalah bagian dari program Black Widow yang merupakan program cuci otak dan pelatihan rahasia Soviet yang membawa gadis-gadis muda atau menculik gadis-gadis muda atau anak kecil dan mengubah mereka menjadi pembunuh paling mematikan di dunia. Selain Natasha, ada Dottie Underwood, seorang pembunuh yang dihasilkan dari Red Room yang menjadi villain dalam series Marvel's Agent Carter, sama halnya seperti Natasha. Dan kemudian Dreykov bertanya, bagaimana dengan North Institute atau Institut Utara tempat S.H.I.E.L.D. melakukan eksperimen? Dan Alexei menjawab sudah menjadi abu. Artinya North Institute sudah dibakar sampai habis dengan Alexei. North Institute pertama kali muncul dalam komik Black Widow Vol 3 edisi pertama. Bedanya di MCU, North Institute merupakan fasilitas S.H.I.E.L.D. Sementara kalau di komik, North Institute memiliki hubungan dengan Red Room. Data yang dicuri Alexei dari S.H.I.E.L.D. merupakan data tentang teknologi pengendalian pikiran yang Dreykov gunakan untuk mengendalikan para widow atau para janda. Nanti kita bahas tentang data S.H.I.E.L.D. ini lebih lanjut. Dan disinilah adegan sedih lagi. Because my girls are the toughest girls in the world. Untuk opening credit banyak hal yang terjadi di sini. Untuk lagunya era 90-an dari Nirvana, Smells Like Teen Spirit, yang di cover Malia G. Masa remaja Natasha dan Yelena yang sudah direnggut dengan Dreykov. Kemudian ada foto dengan berbagai pemimpin dunia yang saya tahu cuma Vladimir Putin dan Jokowi kayaknya nggak ada di situ. Dengan menampilkan berbagai pemimpin dunia, Red Room memang sudah mendunia. Seperti dengan apa yang dikatakan Dreykov kalau jaringan para widow sudah meluas mendunia. Saluran berita fiksi yaitu WHIH Breaking News juga ditampilkan di film Black Widow ini. Ini merupakan saluran berita fiksi di alam semesta MCU, yang juga sering muncul dalam film MCU lainnya. Secara keseluruhan, opening credit tentang perdagangan manusia atau remaja yang yatim piatu tidak berdaya yang kemudian dibawa ke Red Room menjadi seorang pembunuh. Kalau kamu menemukan detail lain di sini, jangan lupa tulis di kolom komentar ya. 21 tahun kemudian, film ini terjadi pada tahun 2016, tak lama setelah peristiwa Kapten Amerika Civil War. Natasha dalam rangka pelariannya dari pemerintah karena membantu Steve dan Bucky yang melanggar perjanjian Sokovia Accords. Natasha kemudian menyindir sekretaris Ross tentang triple bypass serangan jantung yang pernah Ross katakan dalam film Captain America Civil War. I had a heart attack. 13 hours of surgery and a triple bypass. What is this, your second triple bypass? Wouldn't worry about me. Natasha takut kalau Ross akan kena serangan jantung lagi. Dengan kata lain, Natasha menyuruh Ross untuk pensiun. I'm done. Romanov? Di sisi lain di Maroko, para widow termasuk Yelena sedang menjalankan misi untuk mengambil obat penawar pengendali pikiran atau antidot dalam bentuk gas yang dikembangkan oleh widow tua atau seangkatan dengan Melina. Ketika Yelena merebut obat penawar itu, widow tua ini melepaskan salah satu obat yang membuat Yelena sadar, terbebas dari kendali Red Room. Untuk merebut obat penawar itu kembali, Dreykov melepaskan Taskmaster dan tampak Taskmaster sedang latihan bagaimana cara bertarung antara Clint Barton dan T'Challa aka Black Panther dalam film Captain America Civil War. I'm Clint. I don't care. Dalam pelariannya, Natasha pergi ke safe house yang berada di Norwegia dan bertemu dengan temannya yang bernama Mason yang diperankan oleh Ottie Fekwenel. Mason pertama kali muncul dalam novel grafisnya di tahun 1989 yang berjudul Rick Mason the Agent. Dalam komik, Mason adalah tentara bayaran lepas dan tidak ada pakaian superhero. Yang juga Mason adalah anak dari Phineas Mason aka Tin Carror
yaitu villain dalam film Spider-Man Homecoming. Menariknya di MCU, Marvel membuat karakter Mason ini sedikit memiliki ketegangan romantis atau seksual dengan Natasha. Mungkin Mason menyukai Natasha yang membuat Mason selalu membantu apapun yang Natasha butuhkan. Ya, walaupun mereka mengatakan kalau mereka hanya berteman. Mason membuatkan KTP atau identitas baru untuk Natasha dengan nama Fanny Longbottom. Nama Fanny ini kemudian didedikasikan oleh Yelena untuk nama anjingnya setelah kematian Natasha dalam post-credit scene. Come on, Fanny. Natasha kemudian mau merubah penampilan rambutnya. Sambil menunggu rambutnya kering, Natasha kemudian menonton James Bond yang memiliki judul Moonraker yang dirilis pada tahun 1979. Menariknya, film James Bond yang ditonton Natasha ini memiliki stasiun ruang angkasa yang tersembunyi. Dan film Black Widow ini markas Red Room, bersembunyi di langit supaya tidak terdeteksi. Ketika sedang enak-enaknya nonton, tiba-tiba mati lampu. Ternyata bensin gensetnya habis. Natasha kemudian pergi membeli bensin. Sayangnya Natasha malah berhadapan dengan Taskmaster yang bisa meniru gerakan siapapun. Lemparan perisai Taskmaster sama seperti lemparan Kapten Amerika. Termasuk gerakan Natasha. Di dalam helm Taskmaster ditampilkan evaluasi lawan. Prediksinya mendekati 100% dan tingkat ancaman Natasha 87%. Ada beberapa titik tekanan di tubuh Natasha yang mungkin menunjukkan seberapa efektif pukulan ke area itu. Teknologi Taskmaster ini hampir mirip dengan kostum Tony Iron Man Mark 46 ketika Tony melawan Kapten Amerika di Civil War. Tony menganalisa gerakan Steve untuk bisa mengalahkannya. Ini mungkin hanya kemiripan dengan kostum Tony, atau mungkin Red Room sudah mencuri data Tony. Siapa yang tahu? Dan Taskmaster selalu mengikuti gerakan Natasha dan ditampilkan lagi prediksi lawan di helm Taskmaster. Angka di kedua lengan Natasha, yang mungkin angka bagian atas menunjukkan seberapa besar kemungkinan Natasha akan menyerang dengan sisi lengan itu, dan angka yang di bawah seberapa besar ancamannya. Dan kemudian redirect to primary target, yang berarti apa yang dilihat Taskmaster bisa dilihat dari jarak jauh oleh Dreykov yang juga bisa memberikan perintah. Natasha kemudian menjerat Taskmaster dan tampak Taskmaster meniru gerakan Spider-Man. Natasha dibuat kewalahan dan kemudian jatuh ke sungai. Untungnya Natasha sudah mengambil obat penawar itu dan pergi ke Budapest untuk menemui Yelena. Dan ternyata Yelena sudah berada di rumah persembunyian Natasha di Budapest yang membuat Yelena bertanya. What bullet does that? Not bullets, arrows. Inilah yang terjadi di Budapest dalam percakapan Clint dan Natasha di film The Avengers. Untuk bisa bergabung ke S.H.I.E.L.D., Natasha harus membunuh Dreykov yang hampir menghancurkan seisi kota. Cara terakhir membunuh Dreykov melalui anaknya yaitu Antonia. Natasha memasang bom di tas Antonia untuk bisa meledakkan Dreykov. Di film The Avengers, Loki juga sudah menyebut apakah Natasha bisa melupakan perbuatannya, memasang bom di tas anak kecil. Much red. Dreykov's daughter. This is a child at prayer. Pathetic. Lubang bekas peluru ini ternyata bekas panah Hawkeye. Yang mungkin rumah persembunyian Natasha ini juga rumah tempat sembunyi Natasha dan Clint. Sayangnya Dreykov masih hidup dan Red Room masih aktif. Yang Natasha sendiri pun kaget mendengarnya. Yelena mengirim obat penawar itu ke Natasha supaya Natasha dan The Avengers bisa menggulingkan Red Room. Sayangnya The Avengers sudah. The Avengers broke up. We're toast. Broke up? Like a band? Like the Beatles? Natasha dan Yelena kemudian dikejar dengan para Widow. Salah satu Widow mengalami kerusakan yang membuat Dreykov menonaktifkannya atau membunuhnya dari jarak jauh. Natasha masih melarikan diri dan dikejar dengan Taskmaster yang membuat Natasha dan Yelena sembunyi di plafon. Plafon ini juga tempat sembunyi Natasha dan Clint selama 2 hari. Dan tampak coretan. Ini mungkin coretan dari permainan Natasha dan Clint. Game silang bulat silang, panah Hawkeye, game Hangman dengan tebakan katanya mungkin Butterfly. Mungkin selama 2 hari Natasha dan Clint bingung mau ngapain, jadi mereka main game. Yelena mengatakan alasan Dreykov tetap sembunyi dan jauh dari Natasha karena Natasha sudah gabung The Avengers. Yelena menyebutkan The Big Avengers dari luar angkasa membuat Dreykov takut.
Tentunya ucapan Yelena ini mengacu kepada Thor. Yelena kemudian mengejek Natasha dengan pose landing superhero dan adegan ini kocak banget. Yang Yelena kemudian menggunakan pose landing Natasha. Ugh, that was disgusting. Such a poser. Adik kakak ini kemudian curhat satu sama lain. Natasha mengatakan kalau dirinya dibuang dengan keluarganya. Dalam film Avengers Endgame, Red Skull menyebutkan nama ayah Natasha yang membuat Natasha sedikit kaget. Natasha, daughter of Ivan, Clint. Di dalam perjalanan, Yelena memamerkan rompi yang baru dibelinya. Yang rompi itu kemudian diberikan ke Natasha. Perubahan kostum Natasha dalam film Avengers Infinity War pun terjawab sudah. Di sisi lain, Alexei atau Red Guardian sedang dipenjara setelah misi di Ohio selesai. Di dalam penjara ini, Alexei mengatakan ke semua tahanan bahwa pada tahun 1983 atau 84, Alexei melawan Kapten Amerika, yang kemudian perkataan Alexei ini dibantah dengan tahanan lain. Kalau di tahun 1983 Kapten Amerika masih membeku di es, apa Alexei ini membual? Atau dia mengatakan yang sebenarnya? Kapten Amerika memang masih membeku di es pada tahun 1983. Bagaimana kalau Alexei melawan Kapten Amerika versi lain? Series Falcon and the Winter Soldier pun sudah mengkonfirmasi kalau ada Kapten Amerika lain. Let a black man be Captain America. Tato di lengan kanan Alexei ada nama Natasha dan Yelena dalam bahasa Rusia. Saking banyaknya tato di badan Alexei, bingung mau mulai dari mana. Ada Kekaisaran Rusia, elang di dada, dan Karl and Mark di jari-jari tangannya. Alexei kemudian mematahkan lengan seorang pria yang bernama Ursa. Dalam komik, Ursa Major adalah pahlawan Rusia yang mempunyai kekuatan mutan yang bisa berubah menjadi beruang. Natasha dan Yelena kemudian mau membebaskan Alexei di dalam penjara dan tampak mereka mengenakan kostum putih. Sesuai dengan komiknya miniseri Black Widow Deadly Origin, mereka mengenakan kostum putih sebagai kamuflase di tempat salju. Dan penjara Alexei pun di tempat bersalju. Di tablet Yelena tampak nama penjaranya adalah Seven Circle Prison yang muncul dalam komik Daredevil and the Punisher. Alexei kemudian menendang pintu besi yang membuat kita yakin bahwa Alexei adalah super soldier. Di dalam pesawat, Alexei pun mengatakan bahwa dirinya adalah super soldier, Kapten Amerika versi Rusia. Sementara untuk di komik, Alexei bukanlah super soldier, melainkan orang yang dilatih Rusia untuk melawan Kapten Amerika. Di dalam pesawat, Yelena dan Natasha mengatakan bahwa semua widow tidak mempunyai rahim ataupun alat reproduksi wanita ketika mereka menjadi widow. Dalam film Avengers Age of Ultron, Natasha mengatakan di hari kelulusan para widow, Red Room mensterilkan mereka. Hari kelulusan ini mungkin hari di mana Red Room membedah para widow. They sterilize you. Keluarga palsu ini pun kemudian bertemu kembali. Dalam pertemuan keluarga ini, Melina mengatakan bahwa data yang dicuri Alexei dari North Institute adalah data eksperimen yang dilakukan pada Bucky Barnes sebagai bagian dari program Winter Soldier, bukan data S.H.I.E.L.D. Lebih tepatnya, S.H.I.E.L.D. sudah disusupi dengan Hydra. Penjelasan Melina tentang eksperimen pengendalian pikiran ini memperjelas bahwa Bucky Barnes bereksperimen lebih banyak daripada yang telah terungkap hingga saat ini. Yang kemudian Bucky muncul dalam film Captain America The Winter Soldier. Keluarga palsu ini kemudian cekcok yang membuat Melina mengatakan kalau Natasha bukanlah anak yang dibuang. Natasha sudah dipilih dari bayi. Dengan kata lain, Dreykov mencari potensi genetik pada bayi. Dreykov membayar ibu Natasha dan kemudian membunuhnya. Dengan perkataan Melina ini di MCU, mungkin Natasha memiliki gen X, sama seperti di komiknya dari realitas mutan X. Di sisi lain, Yelena yang sedih dihampiri oleh Alexei. Karena sedang tidak mau diganggu, Yelena mengatakan ke Alexei bahwa hari-hari kejayaan Alexei yang bodoh ketika Alexei menjadi Crimson Dynamo. Kemudian Alexei menjawab, itu adalah Red Guardian, bukan Crimson Dynamo. Dalam komik Marvel, Crimson Dynamo memang ada. Mungkin Yelena sengaja menyebut seperti itu karena Yelena sedang marah. Your stupid glory days is the Crimson Dynamo and no one wants to hear about it. Crimson Dynamo pertama kali muncul dalam komik Tales of Suspense edisi 46. Di MCU sendiri, Crimson Dynamo sudah ditampilkan dalam film Iron Man 2, yaitu Anton Vanko.
ayah dari Ivan Vanko, sang villain dari film Iron Man 2. Ketika Melina dan Natasha berganti kostum, ditampilkan topeng pengubah wajah. Keluarga ini kemudian dibawa ke markas Red Room yang bersembunyi di langit. Natasha yang menyamar memakai topeng Melina. Sayangnya Natasha ketahuan dengan Chekhov. Topeng wajah atau nanomask merupakan callback ke film MCU sebelumnya. Bahkan Sharon juga sudah menggunakan nanomask. Setelah Natasha ketahuan, Chekhov menunjukkan identitas asli dari Taskmaster yang ternyata adalah Antonia, anak Chekhov sendiri. Setelah Natasha menaruh bom di tas Antonia, Antonia masih selamat. Tetapi Chekhov menanamkan chip ke Antonia untuk mengendalikannya. Di MCU dan di komik, Taskmaster jauh berbeda. Dalam komiknya, Taskmaster pertama kali muncul sebagai cameo dalam komik The Avengers edisi 195. Di komik, identitas Taskmaster adalah laki-laki, yaitu Tony Masters. Di MCU tampaknya Marvel membuat Natasha seakan Natasha harus menebus dosanya memasang bom di tas anak kecil. Chekhov kemudian menyuruh Taskmaster untuk membunuh Alexei dan Melina. Natasha kemudian mau menembak Chekhov. Sayangnya Chekhov sudah memasang feromon di semua widow. Jika widow itu mencium aroma tubuhnya, widow itu tidak akan bisa menyakitinya. Dalam komik Marvel, Spider-Woman memiliki feromon yang menarik para pria dan mengusir para wanita. Natasha kemudian memutuskan syarat feromon supaya bisa membunuh Chekhov. Sementara Alexei melawan Taskmaster dan tampak Taskmaster meniru gaya bertarung pisau bagi. Ketika Red Room berhasil dihancurkan, Natasha mencari Yelena, memastikan Yelena baik-baik saja. Dan dalam adegan ini, keluarga palsu menjadi keluarga yang sungguhan. Natasha membuat celah kosong ketika konvoi dari Sekretaris Ross datang untuk menangkapnya. Apa Natasha melarikan diri? Atau dia membuat kesepakatan seperti aku akan menemukan Steve yang membuat Sekretaris Ross melepaskannya. 2 minggu kemudian, Natasha merubah rambutnya dan juga menggunakan rompi dari Yelena. Dalam adegan ini ternyata tidak ada kiss atau ciuman antara Natasha dan Mason. Padahal kelihatannya mereka cukup dekat. Natasha mengatakan bahwa ternyata selama ini dia mempunyai 2 keluarga yang salah satunya adalah The Avengers. Dan dirinya akan membebaskan The Avengers yang ditahan di RAF karena melanggar Sokovia Accords. Ini semakin menarik, ternyata Steve mendapat bantuan dari Natasha ketika membebaskan The Avengers. Walaupun Natasha tidak ditampilkan dalam film, di adegan terakhir Captain America Civil War. I'll be there. Untuk post credit scene film Black Widow ini, saya sudah membuat penjelasannya di video sebelumnya. Linknya di deskripsi ya. Itulah tadi pembahasan dari film Black Widow. Kalau kamu menemukan detail yang tidak saya sebutkan, jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Terima kasih semuanya, kritik dan saran silahkan komen di bawah. Jangan lupa bahagia. Sampai jumpa di pembahasan film selanjutnya.